Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Kamila dengan NIM 2522250 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer, kelas 2G, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Bukit Tinggi. Di dalam video ini, saya akan membahas mata kuliah organisasi arsitektur komputer yang mana untuk memenuhi tugas akhir saya. Di dalam mata kuliah organisasi arsitektur komputer, terdapat materi struktur CPU. Struktur CPU terdapat sub-subnya. Baiklah, saya akan membahas sub-sub dari struktur CPU tersebut. Yang pertama, pengertian dari CPU. CPU merupakan tempat untuk mengelola instruksi program yang ada pada komputer ukuran mikro disebut sebagai mikroprosesor. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama unit kendali, yang kedua unit aritmatika dan logika. Di samping dua bagian tersebut, CPU mempunyai simpanan yang berukuran kecil disebut register. Menurut Williams dan Stacey Sawyer menjelaskan, CPU juga biasanya disebut dengan prosesor yang bekerja sama sirkuit lain yang disebut dengan memori utama dalam rangka pemrosesan data atau instruksi program. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Karena jika tidak ada CPU, komputer tidak dapat bekerja. Kenapa? Karena CPU di sini merupakan komponen pengelolaan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepada CPU itu sendiri. Yang kedua, arsitektur CPU. Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja dari CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur komputer terdiri dari beberapa bagian, diantaranya arithmetic and logic unit, control units, dan register. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat komponen yang terdapat pada CPU. Yang pertama yaitu ALU. Dapat kita lihat pada gambar di samping bagaimana ALU ini nanti bertugas membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer, dan ALU sering disebut sebagai bahasa mesin atau machine language karena pada bagian ini akan mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu status flag atau bendera status. Digunakan untuk memberikan informasi apakah hasil operasi yang kita lakukan oleh ALU tersebut bernilai positif atau negatif, atau sebaliknya, nilai lain penilaian seperti 0 atau tidak 0. Yang kedua yaitu shifter. Digunakan untuk menggeser nilai yang akan diproses dari ALU, digeser 1 bit kanan ke kiri, lalu digeser 2 bit dan lainnya. Yang ketiga, komploter. Digunakan untuk mengatur operasi yang nanti bersifat pengurangan. Karena di dalam ALU itu tersendiri, pengurangan merupakan salah satu operan nanti harus diubah dalam bentuk bilangan negatif atau dikomplementkan. Yang keempat, aritmetika dalam logika boolean yang akan digunakan untuk operasi. Yang kedua, control unit. Control unit di sini bertugas untuk mengendalikan CPU dan secara keseluruhan mengontrol sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Dapat kita lihat pada gambar di samping, ada beberapa bagian control unit. Yang pertama sequential login, yang kedua control unit register and decoders, yang ketiga control memory. Di sini nanti CPU juga akan bertanggung jawab mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis-jenis instruksi tersebut. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu register. Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. Memorinya ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Selanjutnya, register memiliki beberapa bagian. Yang pertama, instruction register. Digunakan untuk menyimpan
suatu instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, program komputer digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, general purpose digunakan untuk berhubungan dengan data yang sedang diproses. Yang keempat, memory data register digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengirim dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama dari hasil pengelolaan oleh CPU. Yang kelima, memory address register digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori data yang akan diambil atau akan diletakkan. Baiklah, selanjutnya komponen-komponen utama dari CPU. Yang pertama, ada casing CPU. Biasanya terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari besi stainless. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat di dalam CPU tersebut. Yang kedua, motherboard merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu sama lain. Ketiga, prosesor. Prosesor merupakan salah satu komponen inti yang terdapat di dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Yang keempat, kipas prosesor. Berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat atau rusak. Yang kelima, RAM atau bisa disebut dengan random access memory. Memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer karena komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat penampungan data sementara yang telah diproses. Selanjutnya, yang keenam ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan beberapa sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit. Yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. Merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis atau membaca kaset, kepingan DVD atau CD. Yang kedelapan, VGA card berfungsi sebagai pengelolaan data grafis sebelum ditampilkan ke memori. Tanpa VGA, maka layar monitor bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa atau blank. VGA juga penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Yang kesembilan, sound card. Sound card berfungsi sebagai pengelolaan audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam dan menghasilkan audio pada sistem komputer. Baiklah, selanjutnya fungsi dari CPU. Fungsi dari CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan di dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai aturan perintah. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.